Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia di mana saja berada, di mana Bapak Ibu selalu setia melaksanakan tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu kabar gembira terkait dengan program dan rencana besar Pak Presiden Prabowo Subianto buat Bapak Ibu pegawai negeri sipil, di mana informasi terbarunya ada sistem baru gaji. Nah, tentunya sistem gaji yang baru ini perlu kita ketahui bersama. Tentunya ini untuk Bapak Ibu pegawai negeri sipil dan kemungkinan bukan hanya PNS, tetapi aparatur sipil negara lainnya juga, dan para aparat negara. Ini informasi terbaru yang tayang per 19 November 2024, dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul Rencana Besar Prabowo buat PNS, ada sistem baru gaji. Nah, ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Rahmat Pambudi mengungkapkan rencana besar pemerintah terkait aparatur sipil negara untuk 20 tahun mendatang. Rencana itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Rahmat mengatakan bahwa rencana perbaikan manajemen aparatur sipil negara itu masuk dalam transformasi tata kelola yang diarahkan untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola ini masuk menjadi salah satu strategi pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Tentu ini suatu hal yang perlu disambut baik Bapak Ibu karena memang program pemerintah ini sampai beberapa tahun ke depan adalah rencana baik demi majunya bangsa Indonesia. Transformasi tata kelola diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan, kata Rahmat dalam acara sosialisasi RPJPN 2025-2029 di kantornya di Jakarta pada Selasa 19 November 2024 baru-baru ini Bapak Ibu. Jadi strategi kebijakan besar dalam transformasi tata kelola diantaranya manajemen aparatur sipil negara, pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola partai politik, kata dia lagi. Merujuk pada salinan Undang-Undang RPJPN 2025-2045, rencana pemerintah mengenai ASN ini dijelaskan secara lebih detail. Undang-undang tersebut menyebutkan dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Cara yang akan ditempuh pemerintah diantaranya membangun talent pool di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan membangun sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi aparatur sipil negara. Undang-undang tersebut juga menyebutkan pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan aparatur sipil negara. Hal itu akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit
dalam manajemen aparatur sipil negara melalui penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary dan sistem pensiun untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Jadi peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, bahwa dalam hal penggajian ini ke depan yang mana disampaikan ya mengenai sistem gaji tunggal atau single salary, tentu ini sudah lama diperbincangkan dan apabila menjadi satu realita ke depan, tentu ini adalah satu kegembiraan bagi seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai, terutama dalam pemerintahan dan penguatan sistem pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara, pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor untuk mempersempit potensi terjadinya korupsi. Ketiga, pemerintah juga akan melakukan penguatan sistem pendidikan anti korupsi melalui redesain kurikulum pendidikan anti korupsi. Serta langkah keempat adalah penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi melalui penguatan dan independensi lembaga pengawasan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, pemerintah dalam Undang-Undang RPJPN juga menyebutkan arah kebijakan manajemen aparatur sipil negara untuk mendukung sektor bidang strategis. Hal ini akan dilakukan dengan memfokuskan pada penataan manajemen aparatur sipil negara, sektor pelayanan dasar melalui restrukturisasi kewenangan, pengelolaan guru, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan arah kebijakan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif dengan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu, fisik dan non-fisik melalui pengembangan portal dan atau platform pelayanan publik nasional, serta penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat pelayanan publik. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu yang merupakan kabar gembira rencana besar Pak Presiden Prabowo soal sistem gaji baru. Yang mana ini tentunya karena menyinggung mengenai sistem gaji tunggal atau single salary, berarti harapan bahwa seluruh Bapak Ibu PNS akan mendapatkan gaji yang lebih baik ke depan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.